Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita masih di dalam seri yang ke-21 tentang Yakub bagian kedua. Kita akan lanjutkan kisah tentang Yakub karena memang ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Yakub. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat proses Yakub akan kembali pulang ke rumah ayahnya Ishak di tanah Kanaan. Diceritakan dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Di sini Yakub beserta dengan istrinya mempersiapkan diri untuk meninggalkan rumah Laban, dan mereka meninggalkan rumah Laban saat Laban sedang keluar untuk menggunting bulu domba, dan saat itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Nah, ternyata dalam perjalanan Laban mengejar dan mencari berhala tersebut karena berhala tersebut melambangkan kedudukan sebagai kepala keluarga, dan Rahel bermaksud dengan perbuatan itu untuk meninggikan kedudukan Yakub. Tetapi setelah dicari, terafim itu tidak ditemukan. Akhirnya Laban mengadakan perjanjian dengan Yakub, sehingga mereka sama-sama melakukan satu perjanjian bahwa Yakub pun tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Laban. Dan sebelum berpisah, di dalam Kejadian 31 ayat 55 berkata, keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Akhirnya Yakub berpisah dengan Laban dengan baik-baik. Dan kemudian dalam perjalanannya Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah di suatu tempat. Dan di dalam Kejadian 32 ayat 2 berkata, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Lalu kita melanjutkan kisahnya bagaimana di dalam Kejadian 32 ayat 3 sampai 23, bagaimana diceritakan betapa Yakub takut untuk berjumpa dengan Esau atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dulu untuk mendapatkan Esau kakaknya, dan berkata bahwa Yakub akan kembali pulang membawa harta benda ternak dan memberikan persembahan kepada Esau. Dan di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 31 kita akan sama-sama membaca kisah yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal, di mana nama Yakub diganti menjadi Israel. Saya bacakan saja karena ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Kejadian 32 ayat 24 sampai 31. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu di dalam ayat ke-28,
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Inilah kisah bagaimana nama Yakub diubah menjadi Israel, umat pilihan Allah. Lalu di Kejadian 33 dikisahkan bagaimana Yakub berbaikan kembali dengan Esau. Kita baca ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Terjadi rekonsiliasi antara Yakub dan Esau. Di sini kita melihat bagaimana peran serta turut campur tangan Allah untuk memperdamaikan kedua bersaudara ini. Kemudian kisah berikutnya bagaimana Yakub kembali ke Betel, dan seperti dahulu Yakub mendirikan satu tugu peringatan akan persekutuannya dengan Allah dan menuangkan minyak di atas tugu itu. Dan juga dikisahkan bagaimana dalam perjalanan menuju ke Betel, Rahel mengalami kesakitan saat melahirkan Benyamin, dan akhirnya Rahel meninggal di Efrata dan dikuburkannya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 20 menceritakan kisah itu. Kemudian di dalam Kejadian 35 ayat 28 sampai 29 dikisahkan bagaimana Ishak meninggal. Lalu Yakub tinggal di dekat Hebron dan hidup seperti di Haran, yakni berternak dan bercocok tanam. Karena bala kelaparan timbul, ia disuruh berangkat ke Mesir. Nah, lalu dikisahkan bagaimana menjelang Yakub meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia mengangkat kedua putra Yusuf menjadi anaknya dan memberkatinya secara khusus dan menyatakan bahwa sang adik unggul di atas daripada kakaknya. Yusuf juga dikhususkan mendapatkan 2 bagian dalam Kejadian 48. Berkat-berkat kepada ke-12 anaknya dituliskan dalam suatu syair yang menggunakan permainan kata yang berkaitan dengan nama-nama mereka. Dan Yakub meninggal pada usia 130 tahun dan dikuburkan di kuburan keluarga di Mehpala dekat Hebron. Dalam Kejadian 50 ayat 13 sampai 14 kita akan baca ayat tersebut. Anak-anaknya mengangkat dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mahpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Ayat 14, setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya. Demikianlah akhir kisah dan kehidupan dari seorang Yakub. Di sini kita melihat satu kisah yang begitu panjang, di mana Yakub menjadi nenek moyang atau asal-usul dari ke-12 suku bangsa Israel, di mana Allah menggenapi perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di sini kita bisa melihat apa yang menjadi keteladanan Yakub buat kita semua. Yakub mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga pada awalnya apa yang dilakukan oleh Yakub melakukan hal-hal yang sesuai dengan namanya, yaitu penipu, di mana Yakub menipu Esau 2 kali. Lalu Yakub pun harus lari dari rumah ayahnya dan bekerja kepada Laban selama 14 tahun dan ditambah lagi 7 tahun sebagai mas kawin. Yakub melakukan semua itu dengan setia, dengan tulus, karena Yakub tahu ini adalah sesuatu yang dia harus lakukan karena Yakub percaya kepada Tuhan. Dan Yakub pun memang harus menebus apa yang dia telah lakukan dengan menipu kakaknya. Tetapi Yakub pun juga kembali ditipu oleh Laban. Tetapi di saat-saat seperti itulah Tuhan bekerja, Tuhan melawat, menjamah Yakub, sehingga Yakub pun punya pengalaman yang banyak dengan Tuhan. Mulai bertemu dengan Tuhan di Betel, bahkan melihat bala tentara Allah
di Mahanaim, dan terakhir ya menjadi titik balik dari seorang Yakub, bagaimana dia berjumpa dan bergumul dengan malaikat Allah dan mengubah nama Yakub menjadi Israel, betul-betul nama yang memiliki arti umat pilihan Allah. Dan Yakub diubahkan kehidupannya menjadi Yakub atau Israel yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan nama tempat itu menjadi Peniel. Dan Yakub tetap beribadah kepada Allah seumur hidupnya. Yakub menjadi berkat buat keluarganya. Yakub dipakai Allah untuk bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita setelah kita melihat, mendengar cerita tentang Yakub ini? Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa dan waktu kita masing-masing. Asal kita mau tetap setia, asal kita tetap berpegang kepada perintah Allah, asal kita mau hidup memberikan persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, lalu kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, Allah akan memakai hidup kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah kita memiliki ketulusan hati, kesetiaan, kesungguhan, seperti yang Yakub tunjukkan dalam hidupnya, yang membuat kita hari ini benar-benar diberkati oleh keterangan Yakub, dan kita bisa berkata bahwa Yakub adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.